Bersama dengan saya Maria Katarina, kita lanjutkan kembali diskusi bersama dengan Direktur Utama Wismi Boha Abadi, Bapak Arief Afandi. Pak Arief, Mas Arief, saya lanjutkan lagi, masih muda tapi sudah punya banyak terobosan-terobosan, termasuk diantaranya adalah buka cabang banyak begitu ya outletnya. Tapi penjualan online juga melayani penjualan online. Online tetap melayani. Seperti apa gambarannya sekarang ketika sudah ada offline gitu, apa online juga masih megang juga? Kalau kita sih sebenarnya kan memang cenderung di dine-in ya. Jadi memang market kita yang lebih besar untuk saat ini 70% itu market dine-in. Jadi 30 sisanya ini take away. Take away ini dibagi menjadi dua antara customer reguler yang take away sama online. Online kita kurang lebih 15%. Untuk saat ini memang kita masih belum fokus di online karena mengutamakan untuk dine-in karena marginnya yang lebih besar ini kan subsidi silangnya kan di orang dine-in. Karena kenapa kita konsep kita bikin sebagus mungkin. Oh oke. Karena kenapa marginnya lebih besar? Karena bisa datang ambience nggak cuma pesan makan gitu akhirnya ya. kan nambah yang lain-lain ini tadi. Betul. Makanya kita dari situ akhirnya kita margin kita masih bisa kejaga, masih bagus. Ya, terus rata-rata masih ya. Ini kan berarti berangkat di Jawa Timur ya. Berangkat di Jawa Timur. Dan biasanya kan kalau ekspansi usaha habis Jawa Timur, kota besar langsung Jakarta. Tapi ternyata Jakarta belum, baru dibuat ini 2 gitu ya, ongoing. 4 rencana ongoing. Tapi di Bandung justru malah sudah gitu ya. Dan sudah 1 tahun di Bandung kita. Di Denpasar juga sudah ya, di Bali ya. Denpasar sudah ada 2. Nah itu dia, kenapa nggak langsung kayak top of mind-nya ekspansi langsung ke Jakarta gitu, tapi justru malah mengangkat daerah-daerah tier 1 lain di beberapa provinsi. Ya kebetulan kan memang kita kan base-nya kita kan di Surabaya, kita kan di sini masih berumur 2 tahun. Memang basicnya saya sendiri sebenarnya bisnis di kuliner mie ini udah hampir 12 tahun Mbak. Jadi kenapa aku memilih untuk kota-kota grade 2 atau kota Surabaya yang sekitar, karena apa? Untuk memaintainnya ini kita lebih gampang. Begitu kita udah mulai settle, udah kuat, makanya kita mulai merambah ke kota-kota besar, contohnya ke Jakarta ini tadi. Oke, outlet atau cabang-cabang yang tersebar ini semua undernya berarti manajemen dari Wismi semua. Atau terbuka kemitraan? Kalau untuk kita, base-nya kita ada beberapa outlet kita emang punya grup kita sendiri, tapi lebih banyak emang kita kemitraan. Tapi untuk manajemen yang kelola dari pihak kita semua Mbak. Untuk apa? Kenapa franchise banyak yang gagal? Karena dia dijual ke mitra franchise under owner masing-masing ini tadi. Akhirnya untuk menjaga SOP itu tadi akhirnya nggak bisa kejaga. Itu kenapa akhirnya franchise banyak berguguran. Makanya untuk menjaga supaya brand kita di mana aja Mbak, makan di Denpasar, di Jakarta, di Sumatera, taste-nya supaya sama. Ya ini tadi akhirnya kita manajemen tetap di under kita semua untuk menjaga kualitas. Berarti bahan baku juga dari semua satu dari kita sumber yang sama. Berarti bisa beda-beda dong ya harganya di setiap daerah ya? Setiap daerah kita beda-beda. Yang pasti untuk daerah Surabaya atau Jawa Timur pasti lebih murah karena kan kita bisnisnya dari sana. Karena bahan baku kita kirim dari Surabaya atau Jawa Timur, otomatis yang membedakan cuma ongkos kirim akomodasi aja. Oke, mungkin bedanya sekian ribu gitu ya. 1.000 paling. 1.000 ya. Selisihnya cuma 1.000, ada yang selisih 500. Aduh, emang kuantitas dicoba marginnya tipis tapi kuantitas tuh harus tinggi ya. Berbicara mengenai kuantitas juga dan berbicara juga mengenai kompetitor, kan ini bukannya hal yang baru gitu ya. Maksudnya kita menjual atau menawarkan comfort food seperti mie gitu ya, dan teman-temannya ini kan bukan sesuatu yang baru. Nah, apa yang dilakukan oleh Wismi kemudian bisa jadi top of mind-nya masyarakat, artinya bisa wah enak loh ini gitu. Apa yang ditawarkan, pembaharuan apa lagi, kemudian ide-ide seperti apa begitu ya untuk pengembangan produk. Dan seperti apa juga sih kinerjanya dari mulai pertama kali launching sampai sekarang udah 2 tahun berarti ya? 2 tahun alhamdulillah. Ya, inovasi yang kita berikan yang pasti kita, apa perbedaannya Wismi dengan kompetitor lain? Yang pasti kita dari segi produk pun kita lebih variatif pilihannya. Lebih banyak, kita di sini ada kopi-kopi kekinian juga, ada gelato, terus ada sushi, ada rice ball. Jadi market ini yang orang yang nggak bisa, yang nggak biasa bosen makan mie, akhirnya bisa tetap datang ke tempat kita karena apa? Ada pilihan yang lain, contohnya kayak rice ball atau sushi ini tadi. Nah, kita selalu berusaha untuk setiap 3 bulan sekali kita ada seasoning menu.
Oh, oke. Yang baru akan Ya, ditawarkan gitu ya? kita keluarin cuma sebulan, 2 bulan. Oh, oke, seasonal berarti Ya, ya modelannya seasonal, ya. ya, Ini sorry. kontributor utamanya berarti masih dalam produk makanan ya? Ya, makanan. Apakah kemudian dari minuman, kemudian itu juga mencatatkan performa yang baik, artinya dalam penjualannya juga cukup signifikan. Dari produk-produk lain yang tadi diversifikasi produk gitu, Ya. apakah juga sudah lumayan juga kontribusinya terhadap perusahaan, Mas? Yang pasti yang sangat menopang itu yang pasti kita akan di minuman ini tadi, Mbak. Karena apa? Kita di mie sendiri ini marginnya sangat kecil sekali. Kita dengan jual harga 10.000 dengan konsep dengan taste seperti itu kita udah 10.000 udah ada topping pangsit 2, ada ayam. Kita di mie di duk-duk aja yang jalanan aja rata-rata kalau di Jakarta mungkin udah 15.000 ya. Iya, Kita iya, dengan iya. cukup 10.000 bisa makan di restoran semi restoran tapi harga kaki lima. Iya. Ini menarik karena tadi level harga yang ditawarkan kan memang sangat-sangat terjangkau begitu ya. Mungkin ada juga yang sangat premium, tapi premiumnya pun juga masih terjangkau begitu ya levelnya. Nah ini dari sisi daya belinya masyarakat sendiri, mana yang biasanya jadi favorit atau yang biasanya dipilih? Orang datang makan dapat ambience-nya, beli yang 9.000 aja ngobrol-ngobrol Ya, lama. bisa nongkrong, bisa itu wifi. dia. Nah itu dia udah bisa wifi lagi ya. Wah itu inceran banget ya teman-teman ya. Nah ini seperti apa nih Mas Arief? Yang kalau untuk makanan sendiri yang favorit itu kita pasti tetap produk hero kita di mie sama dimsum. Tapi banyak juga orang-orang yang kantoran untuk meeting ke tempat kita dengan konsep kita ambiennya yang kayak kafe tapi harga makanan harga kaki lima. Kita pun kopi kelasnya kita pakai mesinnya udah pakai Itali tapi harga masih 12.000 per gelasnya. Dan kopi pun kita pakai pure 100% Arabica. Kenapa kita masih 12.000? Kita pun kenapa kita masih bisa jual dengan kopi kekinian dengan mesin yang mahal tapi dengan harga segitu? Karena ya ini tadi produk bahan baku ini kan kita pegang semua dari hulu hilirnya. Kebetulan kan kita ngambil dari petani dari Manggarai dan kebetulan salah satu founder kita megang hasil bumi di sana, makanya dari harga petani ini bisa masuk kita ambil ke kita untuk kita stok, jadi harganya tetap kejangkau. Jadi memang harga adalah salah satu kunci yang dipertahankan untuk dijaga begitu ya, untuk tetap bisa menjaga daya beli masyarakat juga ya. Untuk saat ini. Supaya nilai uangnya masih bisa membeli makanan yang bagus, yang enak, tapi harganya sangat-sangat terjangkau ya. Nah target tahun ini seperti apa Mas Arief? Target pertumbuhan laba, pertumbuhan outlet gitu ya. Apa yang dicanangkan begitu ya di 2024 ekspansi, apakah mungkin nanti buka di Singapura, Malaysia begitu ya, itu planning juga kan? Kalau untuk visi kita emang kedepannya pengen merambah ke segmen luar negeri juga. Ya itu tadi, makanya kita bikin pabrik ini fungsinya untuk memperkuat ISO 2000 kita ini tadi untuk bisa kita ekspor ke luar negeri bahan bakunya ini tadi. Kalau untuk sampai 2024 ini alhamdulillah kita selama 2 tahun cabang kita udah 31 cabang. Dan alhamdulillah kita per bulan untuk saat ini kita bisa sampai 3 sampai 4 outlet. Dulu mungkin kita 1 bulan kita cuman 1 cabang, kadang 2 bulan sekali baru bisa buka cabang. Sekarang alhamdulillah kita bisa 3 sampai 4 cabang. Oke, berarti on progress begitu ya untuk pertumbuhannya begitu ya. Ada minat ke depannya untuk kolaborasi lebih lanjut dalam pengembangan brand dan produk? Yang pasti kita pasti akan berkolaborasi pasti itu Mbak. Karena ya alhamdulillah tadi juga ada masukan dari grup Transmart juga mau ngajak collab masuk di. Oke. Ya karena apa? Tanpa kita berkolaborasi kita nggak mungkin bisa secepat ini. Kalau kita di handle sendiri pun pasti modal kita kan nggak kecil. Makanya kita di setiap cabang kenapa kita berpartnership dengan investor atau owner-owner di outlet itu masing-masing, tapi tetap manajemen kita yang kelola. Baik, ini sangat menarik sekali untuk kita perdalam, yang ditunggu nanti grand openingnya di Jakarta ya, biar bisa disambut juga oleh warga Jakarta. Terima kasih atas waktunya Direktur Utama Wismi Boha Abadi, Bapak Arief Affandi sudah berdiskusi sore hari ini di Closing Bell Consumer Report. Sehat terus untuk Anda. Alhamdulillah.